bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang memiliki seluruh Asmaul Husna tersebut. Nggak ada zat lain yang boleh menyandang Asmaul Husna tersebut selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah fin nar. Amma ba'd. Masuk ke muqaddimah ya. Muqaddimah sahib al-matan Ibnu Qudamah. Muqaddimah dari Ibnu Qudamah rahimahullah al-Imam dari kitabnya ini ya, Lum'atul I'tiqad. Qala Syekh al-Imam al-Allamah Muwaffaquddin Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi alaihi rahmatullah. Lah berkata Syekh al-Imam Mahaburu Muwaffaquddin Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmudu bi kulli lisanin al-ma'budu fi kulli zaman alladhi la yakhlu min ilmihi makanun wa la yashghaluhu sha'nun an sha'ni jalla 'anil ashbahi wal andad wa tanazzaha 'anil sahibati wal awlad wa nafadha hukmuhu fi jami'il 'ibad la tumathiluhu al-'uqulu bit-tafkir wa la tatawahhamu al-qulubu bit-taswir. Segala puji bagi Allah yang senantiasa disanjung dengan seluruh lisan, yakni seluruh bahasa, ya, dengan seluruh bahasa, yang senantiasa diibadahi di setiap zaman, yang dimana ilmunya tidaklah luput dari tempat manapun, dan tidaklah ia tersibukkan dari satu urusan ke atas urusan yang lain, terjauhkan dari hal-hal yang serupa dan tersucikan dari rival. Al-andad yakni rivals ya, dan tersucikan dia dari pasangan dan dari anak, dan hukumnya berlangsung atau berlaku ke atas seluruh hamba-hambanya. Seluruh akal tak mampu memberikan misal, yakni perumpamaan baginya, dan kemudian seluruh hati tak mampu memberikan bayangan tentangnya, yakni seluruh akal tak akan mampu menjadikan sebuah perumpamaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan demikian seluruh hati tak akan mampu membayangkan bagaimana zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Sungguh tiada hal yang serupa dengannya, dan ia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Syura ayat 11. Lahul asmaul husna wa sifatul ula. Ia adalah zat yang memiliki seluruh nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang sempurna, ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. Wa yuntajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa. Ar-Rahman senantiasa beristiwa di atas arsy-Nya. Hanya miliknya lah segala hal yang ada di langit dan ada di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Hanya miliknya lah segala hal yang berada di langit dan di bumi,
dan apa yang berada di antara keduanya, dan apa yang berada di bawah bintang-bintang. Ya, afwan, di bawah tanah. As-sara, tanah. As-suraya, bintang-bintang. Suraya, bintang-bintang. Syattana baina as-sara wa suraya, gitu. Sungguh jauh beda antara sara, yakni tanah, wa suraya, bintang-bintang. Sampai sini jadi soraya. No. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Apabila kau jaharkan atau kau keraskan dengan ucapan-ucapanmu, maka sesungguhnya ia adalah zat yang mengetahui apa-apa yang tersembunyi, ya, dan apa-apa yang dirahasiakan. Ahata bi kulli syai'in ilman wa qahara kulla makhluqin izzatan wa hukma wa wassa'a kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ia adalah zat yang ilmunya meliputi segala hal dan kuasanya menundukkan segala hal, baik dari sisi keperkasaannya ataupun dari sisi hukumnya, yakni dari sisi takdirnya. Ya. Dan kemudian rahmatnya dan ilmunya pun meliputi segala hal. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Ia adalah zat yang mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan apa-apa yang berada di belakang mereka, dan tak ada satu makhluk pun yang menguasai keilmuan tentangnya. Mausufun bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihil azim. Ia adalah zat yang disifati dengan sifat-sifat yang ia sebutkan di dalam kitabnya yang agung. Wa ala lisani nabiyyihil karim. Dan juga dengan sifat-sifat yang dijelaskannya melalui lisan nabinya yang mulia. Ya. Itu muqaddimah dari Al-Imam Ibn Qudamah pertama ini. Ya. Baik, apa-apa yang dikandung oleh kitab ini? Ya. Pertama, Al-Imam rahimahullah memulainya dengan basmalah, ya, mengikuti kitabullah yang agung, di mana dibuka setiap surat dengan basmalah, kecuali surat Al-Bara'ah, ya. Maka yahsun, maka baik bagi setiap penulis dan lain-lain juga untuk membuka tulisannya dengan basmalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattiba'an li sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga dibuka dengan basmalah sebagai bentuk ittiba'nya kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam membuka kitab-kitabnya dengan basmalah. Kitab yang dikirim kepada uzama Rum wal Furs, pada pembesar-pembesar Romawi dan Persia, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala man ittaba'al huda. Hadza min Muhammad ibn Abdullah, ini dari Muhammad ibn Abdullah wa rasulih, dan juga rasulnya. Ila Kisra, kepada Kisra, azimur Rum, pembesar Rum. Atau ila Herakal, kepada Heraklius, Herakal azimur Rum, atau Kisra azimul Furs, ya. Heraklius pembesar Romawi atau Kisra pembesar Persia, ya. Assalamu ala man ittaba'al huda. Semoga keselamatan bagi mereka yang mengikuti petunjuk. Inni ad'uka bidi'ayatil Islam. Sesungguhnya aku menyerumu dengan seruan Islam. Aslim taslam wa yu'tikallahu ajrak marratain. Masuklah kau ke dalam Islam, ya, sehingga niscaya kau akan selamat, dan Allah akan berikan bagimu ganjaran 2 kali lipat. Ya, demikian Rasul membuka surat-suratnya juga dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka di antara sunnah untuk membuka tulisan adalah dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya, seseorang yang membuka tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim, af'alu syai'a musta'inan mutabarrikan bi kulli ismin min asma'illahi ta'ala al-mawsuf birrahmah al-wasi'ah. Makna dari pengungkapan Bismillahirrahmanirrahim dalam pembukaan demikian, artinya, aku melakukan hal ini
seraya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga meminta keberkahan dengan seluruh nama dari nama-namanya, ya, yang disifati ia dengan sifat rahmat yang sangat luas. Tuh, gitu. Ya. Makna Allah, kemudian makna dari kalimat Allah adalah al-ma'luh ay al-ma'bud. Zat yang diilahkan atau zat yang ibadahi. Ilah yakni Tuhan yang ibadahi, ya. Rabb, Tuhan yang al-malik al-mutasarrif, Tuhan yang memiliki dan mengatur, itu Rabb, ya. Adapun ilah adalah Tuhan yang ibadahi. Al-ma'bud hubban wa ta'ziman wa ta'alluhan wa syauqan. Zat yang diibadahi, ya. Diibadahi berangkat dari cinta, berangkat dari pengagungan, dan berangkat dari ta'alluhan wa syauqan, berangkat dari penuhanan, ya, penghambaan diri, wa syauqan, dan berangkat dari kerinduan. Ar-Rahman dzu ar-rahmah al-wasi'ah. Ar-Rahman artinya zat yang memiliki rahmat yang luas. Ar-Rahim al-mausul rahmatuhu man sya'a min khalqihi. Rahim adalah zat yang dimana rahmatnya senantiasa mengalir pada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Fal farqu bainar rahman war rahim annal awwal bi'tibar kaunir rahmah wasfan lahu wal tsani bi'tibar fi'lan lahu yuwassiluha man sya'a min khalqihi. Di antara perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah Ar-Rahman itu berbicara tentang sifat rahmat yang dominan pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rahim adalah berbicara tentang di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya tuh kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Tuh, berbicara tentang aktivitas Allah yang senantiasa memberikan rahmatnya, Rahim. Berbicara tentang zat Allah yang memiliki sifat rahmat yang luas, Ar-Rahman. Begitu. Ya. Di antara perbedaan antara Rahman dan Rahim. Di antara salaf juga ada yang mentafsirkan Rahman dan Rahim. Ar-Rahman alladzi idza su'ila a'ta. Ar-Rahman adalah zat yang apabila diminta ia pasti memberinya, pasti mengabulkannya. Ar-Rahim, adapun Ar-Rahim adalah alladzi idza lam yus'al yaghdab. Adalah zat yang apabila dia tidak diminta, yakni hambanya meminta kepada hal lain selainnya, yaghdab, maka ia akan murka. Ar-Rahman alladzi idza su'ila a'ta. War-Rahim alladzi idza lam yus'al yaghdab. Ya, Ar-Rahman dzu ar-rahmah al-wasi'ah. Juga di antara pentafsiran makna Rahman dan Rahim. Rahman adalah zat yang memiliki rahmat yang luas. Rahmatnya meliputi seluruh makhluknya, mu'minuhum wa kafiruhum. Mu'minuhum wa kafiruhum. Dzu ar-rahmah al-'ammah al-wasi'ah. Rahman itu zat yang memiliki rahmat yang umum, yang luas. Meliputi seluruh makhluknya, baik yang mukmin ataupun yang kafir. Di mana kita lihat kafir masih mendapatkan mereka rizki-rizki dari Allah Subhanahu wa taala dan masih berlangsung kehidupan pada mereka. Adapun Ar-Rahim, dzu ar-rahmah al-khassah. Rahim adalah zat yang memiliki rahmat yang spesial yang diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Begitu, ya. Kemudian juga muqaddimah ini mengandung as-sana 'ala Allah bil hamdi wal hamdu dzikru awsafil mahmudil kamilah wa af'alihi al-hamidah ma'al mahabbah lahu wat ta'zim. Terdapat sanjungan-sanjungan bagi Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan pujian-pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdu atau pujian adalah apa? Menyebutkan sifat-sifat yang agung, sifat-sifat yang mulia, yang sempurna, dan kemudian juga menyebutkan aktivitas-aktivitas yang mulia yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala seiring dengan kecintaan dan pengagungan kita. Nah, itulah memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Apa memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita menyebutkan sifat-sifat yang mulia dan sempurna yang ada padanya. Ya, baik pada zatnya ataupun pada fi'il, pada aktivitas yang Allah lakukan. Kemudian dari muqaddimah itu juga ditangkap bahwasanya annallaha mahmudun bikulli lisanin wa ma'budun bikulli makan. Allah adalah zat yang senantiasa diibadahi dengan seluruh lisan, yakni seluruh bahasa. Oke? Seluruh bahasa, seluruh lisan yakni seluruh
bahasa. Yani di seluruh tempat. Ya, di seluruh tempat. Al-ma'bud bi kulli makan, yang senantiasa diibadahi di setiap tempat. Yani Allah Subhanahu wa taala senantiasa diibadahi di setiap ruang dan di setiap waktu. Ya? Maknanya demikian. Ini yang dibilang zamakan. Zamakan. Yani ada zaman, waktu, ada makan. Artinya ruang. Ada ruang dan waktu, tempat. Oke? Ada tempat dan waktu. Bahasa lainnya ruang dan waktu. Ketika ruang dan waktu tercakup, zamakan. Zamakan istilahnya. Ya? Syariat Islam adalah syariat yang selalu cocok untuk zamakan, untuk setiap ruang, setiap waktu. Gitu. Zamakan. Meliputi seluruh ruang dan waktu. Allah senantiasa disanjung dengan seluruh lisan dan senantiasa diibadahi di setiap tempat. Maknanya Allah adalah zat yang berhak dan tepat untuk senantiasa disanjung dengan setiap bahasa dan diibadahi di setiap penjuru muka bumi. Ya. Juga dari muqaddimah itu ditangkap si'atu ilmillahi bikaunihi la yakhlu min ilmihi makanun. Betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala pada alam semestanya. Dan tidaklah ilmunya luput dari satu tempat pun di antara alam semestanya. Wa kamalu qudratihi wa ihatatuhu haitsu la yulhihi amrun an amr. Dan juga berbicara tentang betapa sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan betapa kuasanya benar-benar mutlak pada setiap hal, yang dimana dia tidaklah tersibukkan dari satu hal dari hal yang lain, dengan hal yang lain. Allah tidak pernah lengah dari satu hal karena sedang mengurusi hal yang lain. Tuh, karena kemampuan yang ada padanya sempurna. Ya. Azamatuhu wa kibriya'uhu wa tarafu'uhu an kulli syabihin wa niddin mumathilin li kamali sifatihi min jami'il wujuh. Muqaddimah itu juga, di antara nilai yang dapat diambil dari muqaddimah itu, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya ia di hadapan para makhluknya, dan betapa tingginya ia dan terjauhkannya dari seluruh hal yang menyerupainya. Terjauhkannya ia dari pesaing atau hal-hal yang mirip dengannya. Berangkat dari kesempurnaan sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh sisinya. Kemudian juga tanazzuhuhu wa taqaddusuhu an kulli zaujah wa walad wa dzalika likamal ghinah. Allah adalah zat yang tersucikan dari pasangan dan dari anak-anak. Ya, dari pasangan dan dari keturunan. Kenapa demikian? Karena sempurnanya sifat kekayaan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah tak membutuhkan pasangan, Allah tak membutuhkan anak-anak. Ya? Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki sifat ghina, sifat kekayaan yang sempurna padanya. Sehingga tidaklah ia membutuhkan apa yang dibutuhkan makhluk. Ya? Dari pasangan, anak, makan, minum, dan lain-lain. Ya? Kemudian tamamu iradatihi wa sultanuhu binufudhi qada'ihi fi jami'il ibad fala yamna'uhu quwwatul malaki wala kathratu adad wa mal. Kemudian juga di antara poin yang diambil dari muqaddimah tersebut adalah di mana kehendak Allah yang sempurna dan betapa kuasanya pastilah terrealisasikan pada setiap hal yang ditentukannya pada seluruh hamba-hambanya. Tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menghalangi apa yang dikehendaki dan ditentukannya. Tuh, gitu. Ya. Tiada satu kekuasaan pun yang dapat menghalangi apa yang dikehendaki dan ditentukannya. Kemudian juga menggambarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala fauqa ma yutasawwar.
Keagungan Allah Subhanahu wa taala fauqa ma yutasawwar. Fauqa ma yutasawwar yakni beyond imagination, di luar imajinasi manusia. Oke? Enggak ada makhluk yang bisa mengimajinasikan zat Allah Subhanahu wa taala dan kuasa. Ya? La tastati al-uqul, tidak ada akal yang mampu ya untuk memberikan perumpamaan atau memberikan gambaran okay, tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada zat yang serupa dengannya dan ia adalah zat yang maha mendengar lagi maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Dan kemudian juga muqaddimah tersebut mengandung penegasan bahwa ikhtisasullah bil asma'il husna wa sifatil ula. Betapa Allah Subhanahu wa taala memiliki adalah satu-satunya zat yang memiliki seluruh yang layak untuk menyandang seluruh asmaul husna dan sifat-sifat yang sempurna. Yani tiada zat lain yang layak untuk menyandang gelar-gelar asmaul husna tersebut dan menyandang sifat-sifat yang sempurna yang ada pada zatnya. Nggak ada zat lain. Nah itu yang namanya tauhid al-asma was sifat. Di mana kita menunggalkan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang memiliki seluruh asmaul husna tersebut. Nggak ada zat lain yang boleh menyandang asmaul husna tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah adalah zat yang memiliki seluruh sifat-sifat yang sempurna tersebut. Nggak ada zat lain yang memiliki sifat-sifat sempurna tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meyakini itu berarti kita bertauhid di dalam asma was sifat. Kemudian istiwa Allah ala arsyihi wa huwa uluwuhu wa istiqraruhu alaihi ala alwajhil laiq bih. Kemudian juga berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala yang di mana zatnya beristiwa di atas arsy-Nya. Ya? Berada di atas dan bertempat di sana. Ya. Sesuai dengan yakni bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala ya sesuai dengan seluruh keagungan yang dan kemuliaan yang sempurna yang ada pada zatnya. Toh gitu. Alal wajhil laiq bih. Wallahu alam bentuknya gimana? Tapi istiwa yang sesuai dengan seluruh keagungan dan kesempurnaan zatnya. Ya? Umumu mulkihi lis-samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ats-tsara. Betapa kuasa Allah Subhanahu wa taala menyeluruh. Menyeluruh segala hal yang ada di langit dan di bumi dan apa yang berada di antara keduanya dan apa-apa yang berada di bawah bumi. Ya, di bawah tanah. Kemudian juga diambil dari muqaddimah tersebut si'atu ilmihi wa quwwati qahrihi wa quwwatu qahrihi. Ya. Betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala dan betapa kuasanya begitu mutlak. Demikian juga betapa hukumnya begitu absolut ke atas para makhluknya. Wa annal khalqa la yuhituna bihi ilman. Dan bahwasanya para makhluk tidak ada yang menguasai keilmuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Liqusuri idrakihim, dikarenakan lemahnya pengetahuan yang ada pada para makhluk. Amma yastahiquhu Rabbul Azim min sifatil kamali wal 'azamah. Di mana lemahnya pengetahuan yang ada pada para makhluk dari apa-apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala Rabb yang Maha Agung dengan seluruh sifat yang sempurna yang ada padanya dan keagungan yang ada padanya, ya. Demikian kira-kira muqaddimah yang disampaikan Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dan syarah yang disampaikan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Untuk yang pegang kitabnya, kalau ada mufradat yang nggak dapat, tanya ya. Kalau nggak ada mufradat yang nggak dapat, langsung aja tanya. Ustaz, ini artinya apa? Ustaz, ini artinya apa? Langsung tanya. Ya, untuk yang pegang bahasa Arab, kalau ada mufradat yang nggak dapat, vocabs yang nggak tahu terjemahannya apa, langsung tanya. Ya. Tayyib. Bab selanjutnya, at-taslim wal qabul li ayat wa ahaditsis sifat.
menerima seluruh ayat-ayat yang berbicara tentang hadis-hadis, seluruh ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bab pertama. Ya, yang dijadikan al-Imam rahimahullah sebagai bentuk dogma. Sebelum berbicara lebih lanjut tentang asma was sifat, disampaikan dulu dogma ini. Di mana ahlus sunnah, yakni muslim, wajib kita menerima kabar yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kabar. Ya. Apalah lagi kabar-kabar yang berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti menjadi sifatnya. Ya kan? Atau menjadi asma'nya. Dan itu adalah di antara bentuk kesempurnaan keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertauhidnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana ia menerima seluruh kabar yang datang dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara menerangkan tentang bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa aja nama-nama yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara bentuk kesempurnaan tauhid. Ya. Wa kullu ma jaa fil Qur'an. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, wa kullu ma jaa fil Qur'an aw sahha 'anil Mustafa alaihi salatu wassalam atau alaihi salam min as-sifati min sifatir Rahman wajib al-imanu bihi wa talaqihi bit taslimi wal qabul. Dan seluruh keterangan yang datang di dalam Al-Qur'an atau yang sahih diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajib kita mengimaninya dan menerimanya. Ya, wajib kita mengimaninya dan menerimanya. Wa tarki ta'arrud lahu birraddi wa ta'wili wa tashbihi wa tamthil. Dan wajib kita untuk menjauhkan diri kita dari membantahnya. Oke? Dengan cara mentakwilnya atau mentashbihnya atau mentamsilnya. Nanti ada takwil, tashbih, tamsil, nanti dijelaskan. Wa ma ashkala min dzalik wajib itsbatuhu lafdhan. Tuh. Adapun keterangan-keterangan yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muskil, yakni tidak sederhana untuk difahami, rada sulit untuk difahami, maka kita tetap wajib untuk mengisbatnya, yakni menerimanya dan mengimaninya, lafzan, literally, secara lafaznya. Oke? Nanti dikoreksi sedikit nih. Ya. Kita wajib mengimaninya dari sisi lafaznya, wa tarku ta'arrud li ma'na, dan tidak mencoba untuk ngobok-ngobok maknanya. Ya. Wa naruddu ilmahu ila qailih, dan kita kembalikan keilmuannya kepada zat yang mengucapkannya. Yani kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa naj'alu uhdatahu ala naqilih. Kita jadikan itu yani urusan orang yang menyampaikannya. Atau patokan kita jadikan kepada orang yang menyampaikannya, yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'an li tariqir rasikhina fil ilm. Demikian sikap kita. Demikian kita mengikuti orang-orang yang mendalam di dalam keilmuannya. Alladzina asnallahu alaihim. Orang-orang yang Allah sanjung mereka fi kitabihil mubin. Di dalam kitabnya yang nyata. Di qaulihi subhanahu wa ta'ala, di mana Allah berfirman, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Nah, orang-orang yang mendalam di dalam keilmuannya, mereka hanya berkata kami beriman kepadanya, kullun min indi rabbina. Bagaimanapun keterangan itu datangnya dari Rabb kami, maka kami imani. Ya? Wa qala fi dhammi mubtaghi ta'wili limutasyabihi tanzilih. Dan kemudian Allah pun berfirman mencela mereka yang melakukan takwil untuk menyikapi ayat-ayat yang mutasyabih, untuk menyikapi ayat-ayat yang tadi muskil, yang menyulitkan, atau ayat-ayat yang multi tafsir. Oke? Allah berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ.
Adapun mereka yang hakikatnya memang terdapat penyimpangan di dalam hatinya, maka mereka senantiasa mengikuti apa-apa yang mutasyabih, yakni apa-apa yang multitafsir dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk menjadikan fitnah memang. Dan dengan tujuan untuk memalingkannya dari makna aslinya, mentakwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal sungguh tidaklah mengetahui takwilannya kecuali hanya Allah. Ya. Faja'ala ibtigha'a at-ta'wili 'alamatan 'ala az-zayg. Di sini jelas di ayat ini di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahwa orang-orang yang condong ke arah takwil, hakikatnya mereka adalah orang-orang yang condong ke arah penyimpangan. Wa qaranahu bibtigha'il fitnah fil dzam. Bahkan Allah sandingkan sifat tersebut di mana orang yang condong ke arah takwil, hakikatnya mereka memang condong ke arah fitnah untuk menjadikan kesesatan. Ya? Mereka menyesatkan diri mereka dan menyesatkan para manusia. Thumma hajabahum amma ammaluhu wa qata'a atma'ahum amma qasaduhu biqaulihi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup angan-angan mereka tersebut dan menutup keinginan mereka dari apa yang mereka kehendaki, yaitu menjadikan fitnah tersebut dengan firman-Nya, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Allah tegaskan bahwa sungguh hakikatnya tidaklah mengetahui takwilannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini sedikit koreksi. Oke. Dari paragraf pertama tadi, di mana Al-Imam rahimahullah bilang tadi, dan apa-apa, yakni keterangan-keterangan yang datang dari kitabullah atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang asma dan sifat, kemudian ashkal, menyulitkan, enggak mudah untuk difahami, Al-Imam bilang, maka kita wajib mengisbatnya yakni menerima dan meyakininya. Oke? Mengisbatnya lafzan, secara lafaz. Oke? Wa tarkut ta'arrud li makna, dan tidak ngobok-ngobok maknanya. Oke? Nah, ini dikoreksi sedikit. Harusnya enggak begini. Tayyib, kita lihat. Qala Syekh Muhammad ibn Ibrahim al-Syekh rahimahullah. Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh rahimahullah berkata, mengomentari ungkapan ini dari Al-Imam Ibnu Qudamah. Wajib al-imanu bihi lafzan, wajib kita mengimaninya secara lafaznya, berbicara tentang pas bagian itu dari perkataan Al-Imam Ibnu Qudamah. Amma kalam sahibul lum'ah fa hadhihi al-kalimah mimma luhidh fi hadhihi al-aqidah. Ucapan tersebut di antara ucapan yang kita koreksi dari buku akidah ini. Wa qad luhidha fiha iddah kalimat ukhidhat 'ala al-musannif. Ada beberapa redaksi yang kita koreksi lah dari sahib Lum'atul I'tiqad ini, dari Al-Imam Ibnu Qudamah ini di buku ini. Ada beberapa redaksi yang kita koreksi lah. Ya. Di antaranya kalimatnya ini. Idz la yakhfa anna madhhab ahli sunnah wal jamaah wal iman bima thabata fil kitab was sunnah. Dikarenakan tidaklah lagi diperselisihkan bahwa konsep ahlus sunnah wal jamaah yaitu mengimani semua hal yang jelas datang di dalam kitabullah dan sunnah dari asma Allah dan sifat-sifat Allah lafzan wa ma'nan, tuh, baik secara lafaznya dan secara maknanya. Enggak boleh lafzan doang. Tadi Imam Ibnu Qudamah bilang lafzan doang. Kurang. Harusnya lafzan dan maknan. Oke? Karena lafzan doang, nanti itu jadi mazhabnya bukan mazhab Ahlus Sunnah, tapi mazhab tafwid. Mufawwidah. Oke? Nanti kita jelaskan. Wa i'tiqad anna hadhihi al-asma wa sifat 'ala al-haqiqah la 'ala al-majaz. Kita wajib mengimani bahwasanya seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifatnya tersebut adalah sesuai dengan hakikatnya, bukan majaz, bukan perumpamaan. Ya? Wa anna laha ma'ani haqiqiyyah taliqu bi jalalillahi wa 'azamatihi. Dan bahwasanya nama-nama Allah dan sifat-sifatnya tersebut memiliki makna yang sesuai dengan
redaksinya, hakikiyah, yang sesuai dengan seluruh keagungan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wa adillatu dzalika aktsar min an tuhsar. Nah, dalil-dalil yang menerangkan konsep ini, konsep Ahlus Sunnah 11 ini begitu banyak, nggak terhitung. Ya? Wa ma'ani hadhihi al-asma' zahirah ma'rufah min al-Qur'ani ka ghairiha la labsa fiha wa la iskala wa la ghumud. Dan makna seluruh nama-nama tersebut itu begitu jelas dan sangat diketahui manusia baik di dalam Al-Quran atau di luar Al-Quran. Yani kata-kata tersebut yang digunakan untuk menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah bahasa Arab yang dapat dikenal oleh para manusia udah. Yang digunakan bahasa tersebut baik di dalam Al-Quran atau di luar Al-Quran. Ya? Itu begitu jelas. Tidak ada keburaman padanya. Tidak ada kesulitan di dalam memahaminya. Ya? Akhadha ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhul Quran. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil Al-Quran langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa naqalu anhul ahaditha. Dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum menukilkan atau meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis lam yastashkilu syai'an min ma'ani hadhil ayat. Dan tidak ada di antara para sahabat radhiyallahu anhu yang menempatkan ayat-ayat atau sifat-sifat tersebut di tempat yang sulit difahami. Nggak ada sama sekali. Mereka menerimanya sebagaimana bahasa Arab datang. Baik secara lafaznya ataupun secara maknanya. Ya? Li'annaha wadihah sarihah. Karena bahasa tersebut begitu terang dan terang-terangan. Begitu jelas dan terang-terang. Wa kadzalika man ba'dahum minal qurunil fadilah. Demikian juga generasi-generasi yang datang dari generasi-generasi yang utama yang mulia setelah para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka mengambil ayat-ayat dan sifat-sifat tersebut sebagaimana para sahabat mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka menerimanya sebagaimana bahasa yang berjalan padanya. Begitu mudah dan sederhana. Ya? Kama yurwa an Malik, sebagaimana diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah, lamma su'ila an qaulihi subhanahu, ketika ditanya ia dari firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, zat yang beristiwa di atas arsy. Oke? Al-Imam Malik rahimahullah berkata, al-istiwa ma'lum. Istiwa di dalam bahasa Arab maklum, kita tahu istiwa udah. Lihat, betapa mereka nggak sulit menerima kabar-kabar tersebut karena sesuai dengan bahasa yang mereka gunakan. Istiwa di dalam bahasa Arab jelas, maklum, kita tahu istiwa. Ya? Wal kaifu majhul. Adapun bagaimana teknis istiwanya Allah Subhanahu wa taala majhul, kita nggak tahu. Wal imanu bihi wajib. Namun mengimani Allah beristiwa itu wajib karena Al-Qur'an mengkhabarkannya. Demikian juga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam wajib kita mengimaninya. Wassu'alu anhu dan mencoba mengorek-ngoreknya, memperdebatkannya. Itu bid'ah. Itu hal yang tidak dilakukan Rasul, tidak juga para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka menerima begitu saja sebagaimana datangnya dari Allah dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan bahasa yang mereka fahami, yang mereka gunakan sehari-hari, bahasa Arab. Istiwa, ya istiwa artinya yad, artinya tangan udah. Qadam artinya kaki udah. Sak artinya betis udah. Ketika Allah menyampaikan yadullah, qadamullah, Rasul berkata kakinya Allah. Kemudian sak, yakni betis. Betisnya Allah udah. Yauma yukshafu an sak. Itu betisnya Allah udah. Okay? Wajhullah, berarti Allah punya wajah udah. Sebagaimana bahasa yang mereka fahami udah. Yani semua ayat-ayat dan sifat-sifat tersebut memiliki makna sesuai dengan hakikatnya dan ini bukan majaz. Tangan Allah dibilang majaz, bukan tangan katanya, tapi kemampuan, kekuasaan, begitu. Tuh, itu seolah-olah tangan adalah majaz. Tidak, tangan udah. Tapi tangannya kayak gimana? Wallahu a'lam. Tapi mengimaninya wajib, Allah yang bilang. Ente mau nggak beriman satu kata di dalam Al-Quran, kehitungnya nggak beriman seluruh Al-Quran nanti. Iya kan?
memperdebatkannya, mencoba memalingkannya dari makna yang sebagaimana diterima oleh oleh Rasul, para sahabat, para tabi'in. Ini bid'ah, hal yang nggak ada di generasi awal. Hal-hal baru yang dibuat-buat manusia. Ya. Wa kadzalika yurwa ma'na dzalik an Rabi'ah Syekh Malik. Demikian juga makna yang sama diriwayatkan dari Rabi'ah rahimahullah, syekhnya Imam Malik rahimahullah. Wa yurwa an Ummi Salamah marfu'an wa mauqufan. Juga diriwayatkan makna yang sama dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, baik dengan sanad marfu' ataupun dengan sanad mauquf. Amma kunhu sifah wa kayfiyatuha fala ya'lamuhu illa Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun bagaimana detailnya sifat Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana teknisnya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidaklah mengetahui itu semua kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cuma menerimanya aja, udah mengimaninya. Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam. Ya udah kita terima Allah turun. Turun gimana? Turun dari atas ke bawah, udah turun. Nah, turunnya Allah kayak gimana sih? Kayak gimana sih turunnya Allah? Wallahu a'lam, cuma Allah yang tahu. Tapi mengimaninya wajib, karena wahyu datang menjelaskannya. Ya? Bentuknya seperti apa, teknisnya seperti apa, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut tidaklah diketahui kecuali oleh Allah sendiri. Idzil kalam fil sifah far'un anil kalam fil mausuf. Dikarenakan berbicara tentang sifat-sifat adalah di antara cabang dari membicarakan tentang zat yang memiliki sifat-sifat tersebut. Fakama la yu'lam kaifahu illahu fakadzalika sifatuhu wa huwa ma'na qauli Malik wal kaifu majhul. Nah, sebagaimana tidak diketahui bagaimana bentuk Allah Subhanahu wa taala kecuali oleh Allah sendiri yang mengetahui bentuknya, oke? Maka tidak juga kita mengetahui bagaimana bentuk sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, berbicara tentang sifat adalah di antara cabang dari berbicara tentang person yang memiliki sifat itu. Begitu kan? Nah, sekarang kita nggak mengetahui bagaimana sifat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuknya kayak gimana dan lain-lain, kita nggak tahu kan? Maka demikian sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nggak mengetahuinya. Bagaimana hakikatnya, bagaimana bentuk detail teknisnya, bagaimana bentuknya, ya, cuman Allah yang tahu. Ya, kita hanya diperintahkan untuk mengimaninya, wajib mengimaninya. Ya. Amma ma dzakarahu fil lum'ah, adapun yang disebutkan al-Imam rahimahullah ini di kitab Lum'atul I'tiqad, fa innahu yantabiq ala madhhab al-mufawwidah. Nah, ungkapan yang beliau sampaikan lebih sesuai dengan gaya kaum ahli tafwid, mufawwidah. Wa huwa min syarril madzahib wa akhbathiha. Oke? Dan mufawwidah ini di antara bentuk madhab asma wa sifat yang paling buruk. Wal musannif rahimahullah imamun fis sunnah. Tapi al-imam rahimahullah, Imam Ibnu Qudamah ini adalah imam ahlus sunnah. Kita terima itu. Dah. Wa huwa ab'adun nas, dan dia adalah orang yang paling jauh dari madhab ahli tafwid atau madhab mufawwidah. Oke? Wa ghairuhum minal mubtadi'ah, dan dia adalah imam ahlus sunnah, di antara imam yang paling jauh dari madhab-madhab ahli bid'ah. Wallahu a'lam. Ya, maknanya begini. Syekh di sini, yakni Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh di sini, sebagaimana para ulama lain, mengoreksi ungkapan imam sebelah situ. Okay? Bukan maknanya mengeluarkan dia dari ahlus sunnah. Cuman kalau diungkapkannya dengan demikian, akhirnya lebih sesuai dengan gayanya ahli bid'ah di dalam mazhab asma wa sifat. Ketika dibilang bahwasanya kita wajib mengimani ayat-ayat atau hadis-hadis tentang sifat, kita wajib mengimaninya secara lafaznya. Loh, lafaznya doang, tanpa maknanya. Maknanya nggak disebut sama imam. Ini lebih sesuai dengan gaya ahli tafwid. Tafwid ini gimana? Begini ya, akhi. Misal yadullah, tangannya Allah. Bisa? Tangannya Allah. Allah bilang, yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Allah bilang begitu. Oh, berarti kita bagaimana? Al-Quran enggak? Al-Quran. Yad di bahasa Arab apa artinya? Tangan udah kita terima dan kita imani. Ahlus sunnah nih. Sebagaimana bahasa Arab memahaminya. Tangan udah. Berarti Allah punya tangan. Tangannya kayak gimana? Wallahu
Dalam tangan yang sesuai dengan seluruh zatnya yang agung dan sempurna. Oke? Demikian Rasul dan para sahabat menerimanya sebagaimana bahasa Arab memahaminya. Udah. Oke? Ini mazhab Ahlus Sunnah. Ada mazhab yang berseberangan. Mazhab Ahlu Ta'wil. Yang mereka bikin kaidah-kaidah. Bikin kaidah yang nggak ada dasarnya dari Rasul wala dari salaf. Masa Allah Subhanahu wa taala punya tangan? Tangan kan sifat makhluk, katanya begitu. Masa Allah punya tangan? Jadi yahanunye, apa yahanunye? Sok-sokannya ka'annahu, seolah-olah mau mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Katanya begitu. Masa Allah punya tangan? Nggak mungkin mau mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Tapi ujung-ujungnya malah ngerusak sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tangan, bukan tangan artinya. Tapi kekuasaan, kudroh. Dapat ya? Jadi tangan tersebut mereka menangkapnya dengan makna majazi. Enggak makna hakiki, sebagaimana Ahlus Sunnah. Ini banyak bantahan dari banyak ayat, banyak asar. Di antaranya adalah, kalau maksudnya adalah kemampuan, Rasul duluan yang ngomong. Bukan ente. Sahabat duluan yang ngomong. Tabiin duluan yang ngomong. Tapi mereka dari zaman ke zaman menerima sebagaimana bahasa Arab yang mereka pahami. Dah. Oke, ini mazhab Ahlut Ta'wil. Tadi, Ta'wil artinya, itu tadi, memalingkannya dari makna zahirnya. Tuh. Ini dua mazhab kan? Iya kan? Ada mazhab keder, namanya mazhab mutaqaddirun. Orang-orang yang keder tuh, mutaqaddir. Mazhab keder. Di tengah. Dia mau menerima ayat tersebut sebagaimana Ahlus Sunnah, takutnya, masa Allah punya tangan sih. Tuh begitu. Satu sisi takut. Tapi mau mentakwilnya, bukan tangan berarti. Ini maksudnya kekuasaan. Tapi Rasul aja gak pernah bilang begitu. Tuh. Walhasil mudzabdzabin, la ilaha ula wa la ilaha ula. Ada dia bilang, ya udah kita terima aja, kita imani yadullah, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Artinya gimana yadullah? Nggak tahu, kita imani aja lafaznya yadullah. Maknanya apa dong tuh tangan tuh maknanya apa? Nggak tahu, kita serahkan aja sama Allah. Kita serahkan seluruh maknanya kepada Allah. Nggak bisa. Jadi ditanya yadullah, yad di situ artinya apa tuh? Mereka nggak tahu. Mereka serahkan maknanya kepada Allah semuanya. Tuh, itu mentafwid, menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami nggak? Bedanya di mana? Syekh Al-Albani rahimahullah bilang, at-tafwid al-jahl hakikatnya. Tafwid ini artinya jahil. Nggak mungkin Rasul, para sahabat tabi'in, mereka orang-orang yang berlisan Arab, nggak tahu makna yad, nggak mungkin. Faham nggak? Nggak mungkin, mustahil. Mereka orang yang berbicara bahasa Arab dan ini bahasa Arab. Mereka akan memahaminya sebagaimana mereka fahami di dalam bahasa Arab. Kalau dibilang nggak tahu, berarti jahil. Dan itu nggak mungkin. Tuh tafwid tuh begitu artinya, paham nggak? Iya nerima deh, ya udah. Bukan kudroh, bukan. Tapi tangan beneran nggak? Sebagaimana tangan di dalam bahasa Arab? Nggak juga, tuh. Terus yad artinya apa? Nggak tahu, kita serahkan semuanya sama Allah. Tuh, tafwid. Zen? Nah, perkataan Al-Imam rahimahullah ketika bilang, kita wajib mengimaninya secara lafaznya. Tuh, rada mirip ke situ. Paham? Rada mirip ke gaya ahli tafwid. Harusnya beliau rahimahullah bilang, harusnya ya, kita wajib mengimaninya secara lafaznya dan secara maknanya. Tuh, bukan lafaznya doang. Ini dia bilang, rahimahullah, kita wajib mengimaninya secara maknanya, secara lafaznya, dan kita biarkan maknanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah. Akhirnya lebih sesuai dengan gaya ahli tafwid. Zen? Bisa difahami nggak tuh? Kusut nggak? Ente meleng dikit, nggak connect dikit, lepas tuh. Ya? Nah, kemudian gaya ta'liq, gaya kritisi. Awas. Error di asma wa sifat, error di usul. Oke? Tapi nggak semua yang terjerumus ke situ, akhirnya kita hukumi dia adalah seorang ahli bidah yang keluar dari konsep Ahlus Sunnah. Enggak. Karena di antara bentuk-bentuk kekeliruan di situ banyak.
Bisa jadi di antara bentuk kekeliruannya hanya keliru mengungkapkan sebagaimana Al-Imam rahimahullah. Ini keliru cara pilihan kata aja, pemilihan katanya keliru. Paham nggak? Makanya dibilang sama Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahimahullah. Oke? Ungkapan ini kita wajib mengimaninya secara lafaznya dan membiarkan maknanya untuk Allah adalah ungkapan gaya orang-orang ahlu tafwid, mufawwidah. Tapi Imam Ibnu Qudamah adalah imam ahlu sunnah. Dan orang yang paling jauh dari bid'ah dan dari para ahli bid'ah. Toh. Bukan berarti maknanya, akhirnya dibilang Ibnu Qudamah, dengan ungkapannya ini dia adalah seorang ahli bid'ah yang jauh dari konsep ahlu sunnah di dalam asma was. Enggak. Ini cuma error di dalam pemilihan kata. Error. Tapi enggak langsung kita hukumi bahwasanya dia menyimpang dari ahlus. Enggak langsung dulu, ntar dulu dilihat bentuk errornya berangkat dari apa. Oke? Berangkat dari ketidaktahuankah? Tuh, kan itu kan diantara mawani, hal-hal yang menghalangi hukum. Berangkat dari ketidaktahuankah? Atau salah ceplos? Salah ceplos ada kan? Allahumma anta rabbi, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhan. Itu salah ceplos, nggak sengaja. Atau dipaksakah? Atau salah takwil? Atau emang dia mentoknya, pengetahuannya mentoknya di situ. Nggak bisa lebih, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini diantara nilai-nilai yang menjadi penghalang dari seseorang dihukumi dengan hukum yang seharusnya. Ada mawani', penghalang. Ya, dapat tuh. Bisa difahami nggak? Ya. Berbeda kalau yang mengucapkan demikian. Yang mengucapkan demikian nih, error demikian, diucapkan oleh seseorang yang emang terkenal jauh dari konsep ahlus sunnah di dalam beragamanya. Jauh dari manhaj ahlus sunnah. Ini malah jadi di antara bukti penyimpangannya, kita bilang begitu. No, buktinya di kitab ini dia ngomongnya begini. Tuh, dia mah emang menyimpang. Tuh, kenapa? Emang terkenal dan banyak menyelisihi manhaj ahlus sunnah di banyak poin. Zen? Tapi Al-Imam rahimahullah terkenal justru menegaskan konsep ahlus sunnah, manhaj ahlus sunnah. Nah di sini ada yang nggak sesuai dengan konsep ahlus sunnah di antara ungkapannya. Nah ini kita bilang salah ngomong, salah redaksi aja yang disusun. Rahimahullah rahmahullah. Nggak terlalu berat lah ya untuk difahami ya. Share insyaallah ya. Yang nggak ngerti sampai nyender ya di belakang nyender. Iya dah. Sampai nyender. Zen. Barakallahu fiik. Syarahnya ini dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Taqsim nusus as-sifat wa tariqat an-nas fiha. Oke? Pembagian macam-macam nas-nas yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan metode para manusia di dalam hal tersebut. Metode-metode para manusia di antara hal tersebut. Tanqasim nususul kitab was sunnah al-waridah fis sifat. Ila qismain. Apabila kita kumpulkan seluruh ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kita bisa bagi jadi dua bagian. Yang pertama, wadih jalli. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang sifat. Dan ini wadih jalli. Jelas. Terang. Oke? Nggak ada burem-buremnya. Ada yang bagian dua, muskil khafi. Rada sulit difahami. Dan rada tersembunyi. Nas-nas, baik dari Al-Quran atau hadis yang berbicara tentang sifat, kalau kita kumpulin, bisa kita bagi jadi dua bagian. Yang terang, yang jelas, nggak sulit untuk difahami, ini satu bagian. Bagian yang kedua adalah ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat yang rada ribet untuk difahami, rada dalam, rada hidden, khafi. Ya. Fal wadih mattadhaha lafdhuhu wa ma'na. Nah,
Yang bagian pertama tadi yang wadih, yang jelas, yang terang, adalah sifat-sifat yang jelas lafaznya dan jelas maknanya. Jelas lafaznya dan jelas maknanya. Yajib al-iman bihi lafzan wa isbat maknahu haqqan. Maka kita wajib mengimaninya. Baik secara lafaznya dan wajib juga mengimaninya, mengisbatnya, baik secara maknanya. Bila radd wala ta'wil. Nggak boleh kita membantah, nggak boleh kita mentakwil. Wala tashbih. Nggak boleh juga kita menyerupakan, wala tamthil. Nggak boleh juga kita buat perumpamaan. Lianna syara' warada bihi fawajabal lianna syar'a warada bihi wurida bihi fawajabal imanu bihi wa talaqihi bil qabul wa taslim. Dikarenakan syariat datang menyampaikannya secara redaksinya, maka wajib kita mengimaninya dan menerimanya. Ya. Itu yang bagian pertama. Wa ammal al-mushkil al-khafi, adapun yang kedua, yang emang rada menyulitkan dan sedikit tersembunyi, fahuwa ma lam yattadih makna, yaitu sifat-sifat yang belum jelas maknanya. Lafaznya jelas, tapi maknanya belum jelas. Li ijmal fi dilalatihi au qasrin fi fahmi qari'ih. Dikarenakan terlalu global dilalahnya, atau berangkat dari kurangnya pemahaman orang yang membaca. Fayajibu. Maka di dalam hal ini, wajib kita. Isbatu lafzihi liwurudi syar'i bihi. Wajib kita di dalam hal tersebut, mengisbat lafaznya. Redaksinya, sebagaimana syariat datang. Sebagaimana syariat datang membawakannya. Wa tawaqquf fi ma'nah wa tarki ta'arrud lahu li'annahu mushkil la yumkinul hukmu alaihi fa naruddu ilmahu ila Allah wa rasulih. Ya. Adapun di dalam maknanya kita bertawakuf di situ dan tidak mencoba mengobok-ngoboknya, bermain-main di dalamnya, dikarenakan ia muskil, dikarenakan ia nggak mudah untuk difahami. La yumkinul hukmu alaihi, yang sulit dihukumi atasnya. Fanaruddu ilmahu ilallahi wa rasulih. Maka kita kembalikan ilmunya kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Wa qad inqasamat turukun nasi fi hadzal mushkil ila tariqain. Di dalam bab yang muskil ini, para manusia pecah menjadi dua golongan. Di dalam bab sifat-sifat yang menyulitkan tadi yang muskil, yang enggak wadih, enggak yang jelas, enggak yang terang. Para manusia terbagi menjadi dua golongan. Mereka ada pada mereka dua metode di dalam menyikapinya. At-tariqah al-ula, tariqah ar-rasikhin fil ilm. Metode yang pertama adalah metode para orang-orang yang mendalam di dalam keilmuannya. Alladzina amanu bil muhkam wal mutasyabih, yaitu orang-orang yang memang mengimani seluruh hal yang sifatnya muhkam ataupun yang mutasyabih. Qalu, mereka berkata, kullun min indi rabbina, bagaimanapun semuanya datang dari Rabb kami. Wa taraku ta'arrud lima la yumkinuhumul wusulu ila ma'rifatihi. Dan mereka tidak mencoba masuk-masuk ke dalam hal-hal yang mereka tak mampu untuk menguasai keilmuan di dalam hal tersebut. Ta'ziman lillah, berangkat dari pengagungan mereka kepada Allah. Wa rasulih, berangkat dari pengagungan mereka kepada Rasulnya. Ta'adduban ma'an nususi syar'iyyah. Dan ini juga berangkat dari manner kita, adab kita di dalam nas-nas syar'i. Wa humul ladzina asnallahu alaihim biqaulih. Mereka adalah orang-orang yang Allah sanjung dengan firman-Nya, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Ya. Itu metode yang pertama. At-tariqah ats-tsaniyah. Adapun metode yang kedua yang ada pada para manusia di dalam menyikapi ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang sifat yang kemudian muskil, sulit untuk difahami. Metode yang kedua, tariqah az-zaighin. Metode orang-orang yang menyimpang. Alladzina taba'ul mutasyabih. Orang-orang yang sengaja ngincer-ngincer ayat-ayat yang sifatnya mutasyabih. Mutasyabih yakni multi tafsir. Ya. Talaban lil fitnah, emang tujuannya untuk menjadikan fitnah, wasaddan linnas an dinihim, dan untuk menjauhkan para manusia dari agama hakikat, dari agama mereka. Wa an tariqatis salaf,
menjauhkan manusia dari metode para salafus saleh, fahawalu ta'wila hadhil mutasyabih. Maka mereka mencoba untuk mentakwil ayat-ayat yang multi tafsir ini ila ma yuridun, ke arah makna yang mereka kehendaki. La ila ma yuriduhu Allah wa rasuluh. Tidak ke arah yang dimaksud dan dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Darabu nusus al-kitab wa sunnah ba'duha bi ba'd. Mereka membenturkan nas-nas kitab dan sunnah satu sama lainnya. Wahawalu at-ta'n, dan mereka mencoba untuk menjadikan celaan fi dilalatiha bil mu'aradah wan naqas li yashakkiku al-muslimin. Mereka mencoba untuk menjadikan celak pada dilalah nas al-kitab dan sunnah. Okay? Dan memberikan gambaran adanya kekurangan di dalam dilalah nas dan sunnah, adanya kontradiksi di dalam dilalah kitab nas dan sunnah, tujuannya untuk menjadikan pada para manusia ragu pada agama mereka, ya, untuk membuat keraguan, menjadikan keraguan di hati para kaum muslimin. Wa ya'ummuhum an hidayatihim wa haulahumul ladzina dhammahumullahu biqaulih. Tujuannya untuk menutupi mata para manusia dari jelasnya dilalah Alkitab dan Sunnah. Mereka adalah orang-orang yang Allah cela di dalam firman-Nya. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun mereka yang memang hakikatnya terdapat penyimpangan di dalam hatinya, maka mereka senantiasa mengincar ayat-ayat yang multitafsir, yang mutasyabih. Tujuannya memang untuk menjadikan fitnah dan tujuannya untuk memalingkan takwilnya sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Ya? Dan sungguh hakikatnya tidaklah mengetahui takwilan hal tersebut kecuali hanya Allah. Ya. Tayyib. Tahrir al-qaul fi nusus min haitsul wuduh wal iskal. Nah, sekarang kita lebih perjelas lagi. Di dalam menempatkan nas-nas yang datang di ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasul yang berbicara tentang sifat. Sebagian kan tadi dibilang yang satu wuduh jelas, yang satu muskil sulit. Oke? Nah, bagaimana menentukannya nih? Bagaimana kita memberikan keterangan yang jelas dan final di dalam perkara ini? Oke? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah melanjutkan syarahnya. Innal wuduh wal iskal fi nusus asy-syar'iyyah amrun nisbiyyun. Hakikatnya, mana yang terang, yang jelas, dan mana yang sulit untuk difahami di dalam nas-nas syariat, ini adalah perkara yang sifatnya nisbi, subjektif. Nggak bisa, bingung kita kasih contoh. Oke, contoh yang wadih yang mana, Ustaz? Contoh yang muskil yang mana, Ustaz? Bingung. Karena apa? Ini hal yang sifatnya subjektif. Ntar Anda kasih contoh-contoh yang sifatnya dari yang wadih, ente bilang, itu muskil, susah difahaminya itu. Kata ente. Kata Anda enggak? Atau Anda kasih contoh-contoh yang muskil, misalnya, menurut Anda susah, menurut ente mudah ternyata difahami. Dan itu begitu terang. Jadi hakikatnya amrun nisbiyun. Nisbiyun artinya apa? Relatif. Subjektif. Ya? Yakhtalifu bihin nas hasab al-ilm wal fahm. Para manusia akan beda-beda di situ. Sesuai dengan standar keilmuan dan pemahaman yang ada pada masing-masing individu. Faqad yakunu mushkilan inda syakhsin. Bisa jadi beberapa ayat dan hadis ini menyulitkan untuk difahami bagi seseorang. Ma huwa wadih inda syakhsin akhar. Padahal bagi orang lain itu terlihat begitu jelas dan terang, begitu mudah difahami. Ya? Wal wajib inda al-iskal ittiba' ma sabaq min tarki ta'arrud lahu. Nah, maka yang wajib ketika seorang muslim menemukan ayat-ayat atau hadis-hadis yang berbicara tentang sifat dan sulit difahaminya, bagaimana memahaminya, maka jangan coba-coba masuk-masuk dulu. Oke? Jangan dulu coba masuk-masuk. Tarkut ta'arud. Oke? Wa takhabbut fi ma'na. Jangan coba tebak-tebakan maknanya gimana. Amma min haitsu waqi'an nusus asy-syar'iyyah falaysa fiha bihamdillah ma huwa mushkil la ya'rif ahad minan nas ma'nahu fima yahimmuhum min amri dinihim wa dunyahum. Jadi, ketika seorang muslim menemukan ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat, dan kemudian mentok dia, nggak bisa memahaminya,
Jangan coba-coba masuk situ. Dan jangan coba-coba nebak-nebak artinya apa. Tawakuf dulu. Dalam artian tawakuf apa? Diam dulu. Sampai kau bertemu seorang ahli ilmu yang bisa menjelaskan. Itu. Maksudnya disuruh tawakuf tuh, suruh diam sampai bertemu orang yang bisa menjelaskan. Karena sekali lagi perkara demikian kan subjektif. Bisa jadi itu muskil untukmu. Buat orang lain, buat beberapa individu lain enggak. Iya enggak? Atau buat beberapa individu lain itu muskil. Untukmu enggak. Iya kan? Sampai kau bertemu dengan ahli ilmu yang dapat menjelaskannya sesuai dengan metode manhaj salafus saleh. Oke? Adapun apabila dilihat dari nas syar'i, yakni Islam agama yang sempurna dan datang dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna demi seluruh kebaikan bagi para manusia. Falaisa fiha bihamdillah ma huwa muskil. Kalau dilihat dari situ, hakikatnya, alhamdulillah, nggak ada ayat-ayat atau hadis-hadis yang sulit difahami. Karena Allah menghendaki kebaikan bagi kita. Nggak mungkin Allah kasih kita al-ghaz, teka-teki. Pastilah jelas, terang. Harusnya begitu. Kalau dilihat dari sisi situ. Ya? Sekali lagi, Islam agama yang sempurna. Allah zat yang maha sempurna dan menjadikan agama yang sempurna dijadikan bagi para manusia, diturunkan pada para manusia demi kebaikan manusia. Mungkin nggak Allah memberikan bimbingan-bimbingan di dalam nilai agamanya sifatnya teka-teki, al-ghaz? Mungkin nggak? Harusnya jelas dan mudah difahami. Apalagi melihat di antara warna-warna yang paling utama di dalam Islam adalah kemudahan, yusr, ad-dinu yusr. Ya? Nggak mungkin. Wadih la iskal. Hakikatnya demikian. Ya? La ya'rif ahad. Nggak ada yang menyulitkan di dalam nas-nas syariat, baik Al-Quran ataupun hadis, yang dimana tidak ada seorang pun di antara manusia nggak tahu artinya gitu. Nggak mungkin. Ya? Apalagi yang berkaitan dengan perkara-perkara agamanya dan perkara-perkara dunianya. Lianna Allah wasafal Quran, karena Allah sendiri yang mensifati bahwasanya Al-Quran nurun mubin, cahaya yang nyata. Nyata berarti nggak burem. Iya kan? Wabayanun linnas, Allah mensifati bahwasanya Al-Quran adalah keterangan bagi para manusia. Wafurqan, dan Al-Quran adalah pembeda. Wa annahu anzalahu tibyanan likulli syai'in. Allah menerangkan bahwasanya Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai penjelasan bagi setiap hal, wahudan, dan sebagai petunjuk, warahmah, dan sebagai bentuk rahmat Allah. Mungkin nggak Allah menjadikan bimbingannya di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasul ini sifatnya puzzle? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Buat ente puzzle. Buat kita awam puzzle. Tapi apakah maknanya ini nggak dapat ditangkap? Enggak. Ada mesti di antara manusia yang mengetahui. Itu yang maksud was'alu ahla dzikri in kuntum la. Tanyalah pada para ahli dzikr, ahli Al-Qur'an, yani ahli ilmu. Ketika kalian memang tidak mengetahui. Wa hadza yaqtadi alla yakuna fin nusus ma huwa mushkil. Nilai-nilai tadi nih yang kita sebutkan, kata Syekh Utsaimin, berarti di antara bentuk konsekuensinya, nggak boleh di antara nas-nas syariat yang ada, yang sifatnya muskil, susah difahami. Bihasab al-waqi' bihais la yumkin ahadan minal a'immah ma'rifata ma'na. Kalau maknanya muskil, sulit difahami, artinya tidak ada seorang pun di antara imam yang mengetahui makna ini. Nggak mungkin. Ya? Mesti ada, mesti dapat. Cuman kita belum dapat ilmunya. Lebih aman ketika kita belum dapat, tawakuf. Jangan mencoba tebak-tebak. Ya, jangan coba tebak-tebak. Sampai kita bertemu ahlinya dan bertanya kepadanya. Ya. Terus. Makna rad wa ta'wil wa tashbih wa tamthil wa hukmu kullin minha. Sekarang kita bahas apa tuh maknanya rad, maknanya ta'wil, maknanya tashbih, maknanya tamthil. Dan hukum setiap istilah tersebut, ya.
Rad artinya at-takdzib wal inkar. Rad membantah, artinya apa? Mendustakan, mengingkari. No, rad. No, Allah, tangan Allah. Gak mungkin, Allah gak punya tangan. Mengingkari itu. Oke? Laisa lillahi yadan la hakikiyah wala majazan. Gak mungkin Allah punya tangan. Tidak secara literally, tidak juga secara maknawi. Katanya gitu. Dia ingkari itu. Itu ngerad. Membantah atau mengingkarinya. Ada takwil. Takwil artinya tafsir. Takwil ini secara bahasa artinya tafsir. Di antara makna tafsirnya takwil. Sebenarnya gitu. Oke? Wal murad bihi huna tafsir nusus as-sifat bi ghair ma aradallah. Tapi ketika dibilang takwil di dalam istilah syariat ini, lagi ngomongin akidah, asma wa sifat terutama. Lagi ngomongin takwil nih, maka artinya adalah ketika sebagian kaum memberikan tafsiran kepada ayat-ayat atau hadis-hadis sifat, tapi dengan cara tafsiran yang tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya maksudkan. Tuh, mentakwil. Ya, takwil secara bahasa mah tafsir. Tafsir selalu salah gak? Nah, gak selalu salah. Tapi takwil, asma wa sifat, maka batil, selalu salah. Karena mentakwil ayat-ayat atau hadis-hadis asma wa sifat tidak sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya maksudkan. Berbeda dengan tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya maksudkan dan juga bertentangan dengan apa yang ditafsirkan para sahabat tabi'in rahimahumullah wa radhiyallahu anhum ajma'in. Hukum takwil ada 3. Nah, nih. Terjadi kasus takwil dari seorang individu. Oke? Maka lihat. Ini yang mana yang terjadi padanya di antara 3 hal ini. Oke? Lihat. Ayyakuna sadiran an ijtihadin wa husni niyatin. Nah, seseorang terjerumus ke dalam takwil, tapi berangkat dari ijtihad dia. Berangkat dari niat yang baik dia. Bihaitsu idza tabayyana lahul haq raja'a an ta'wili. Yang kayak gini, apabila jelas terang baginya yang hak, bahwa saya nggak boleh takwil, maka dia akan tarajuk dan meninggalkan takwilnya tersebut. Fahadha ma'fuwun anhu. Orang-orang kayak gini ditolerir, dimaafkan. Lianna hadha muntaha wus'ihi. Karena apa? Itu mentok ilmunya, orang-orang demikian, mentok ilmunya di situ udah, mau diapain dong? Dia nggak dapat konsep atau metode para salafus saleh di dalam menempatkan ayat-ayat asma dan sifat. Nggak dapat itu, emang gimana dong? Mentoknya di situ udah. Nah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oke? Nah para a'immah, imam ahlus sunnah, yang akhirnya kepleset di ayat asma wa sifat, kita tempatkan di bab yang satu ini. Oke? Kita berhusnudzon kepada mereka. Nanti dilihat secara umum. Konsep-konsep atau metode-metode beragama yang lain, cara beristimbatnya yang lain, sesuai nggak dengan ahlus sunnah? Kalau yang lain-lainnya sesuai, cuman di bab itu aja dia kepleset, maka ini layak ditolerir. Berarti emang berangkat dari mentok ilmunya di situ. Tapi niatnya baik. Berangkat dari ijtihad, tapi mentok ilmunya di situ. Inggris kumaha tuh. Gitu kan? Nah kayak gini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Zain? Yang kedua. Ayakuna sadiran an hawan wa ta'assub. Nah, seseorang terjerumus ke dalam takwil. Tapi itu terjadi berangkat dari hawa nafsunya. Berangkat dari ta'assubnya. Oh. Walahu wajhun fil lughah al-arabiyyah fahuwa fiskun walaysa bikufrin. Tapi gimana pun takwilan tersebut ada wajahnya di dalam bahasa Arab. Emang sih sometimes gitu. Ada wajahnya di dalam bahasa Arab tuh gitu. Emang sih sometimes kemampuan kudroh itu diungkapkan di dalam bahasa Arab dengan bahasa yad, tangan. Iya sih. Oke? Ada di dalam bahasa Arab. Majas begini ada sih, tapi nggak zohir, ngerti nggak?
Sebagaimana di dalam bahasa Arab ada sih seperti al-asad yakhtub 'alal mimbar. Sang singa berorasi di atas mimbar. Tuh. Kadang singa maksudnya orator sih, nggak mesti singa yang suka garuk-garuk punggung ente pakai kukunya gitu, bukan itu. Paham nggak? Ada sisi itu sih di bahasa Arab. Oke? Lahu wajhun fil lughah al-arabiyyah fahadha fisq. Nah, kalau seseorang terjerumus ke dalam situ tapi berangkat dari hawa nafsunya, berangkat dari ta'assubnya, oke? Maka dia terjerumus ke dalam kefasikan, bukan kekufuran. Dia fasik aja hitungannya. Illa ayatadammana naqsan aw aiban fi haqqillah fayakunu. Kecuali nanti di dalam makna-makna ayat-ayat yang ditakwilnya tersebut mengandung penghinaan atau celaan kepada Allah, nah barulah dengan itu ia terjerumus ke dalam kekufuran. Tapi secara umum ini fasik. Oke? Itu bagian yang kedua. Al-qismu tsalits, bagian yang ketiga, ayyakuna sadiran an hawan wa ta'assub. Seseorang terjerumus ke dalam takwil dan dia berangkat dari hawa nafsu dan ta'assubnya, sama kan? Walaysa lahu wajhun fil lughah al-arabiyyah. Fahadha kufrun li'anna haqiqatahu at-takdzib haitsu la wajha lahu. No. Seseorang terjerumus ke dalam takwil. Tapi takwilannya tersebut nggak ada wajah di dalam bahasa Arab. Yani dari sisi bahasa nggak ada urusannya bisa ditafsirkannya ke arah situ, gitu. Oke? Dari sisi bahasa sama sekali nggak nyambung ke situ. Dari sisi bahasa pun tidak. Oke? Nah yang kayak gitu, ini kasusnya udah sampai level kufur. Karena hakikat takwil yang sampai level itu, hakikatnya itu adalah takdzib, rad, adalah pendustaan, pengingkaran terhadap ayat A. Seperti takwilan beberapa kaum Syiah dari beberapa ayat yang ada yang Allah sebutkan, mereka tafsirkan ini maksudnya Ali, ini maksudnya Ali. Nah, itu. Di mana artinya? Dari sisi bahasa Arab, ini artinya Ali. Kejauhan, terlalu jauh, terlalu jauh. Oke? Ini hakikatnya kufur. Karena hakikatnya pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya? Atau takwilan kaum sufi. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang mereka tunggangi untuk membenarkan mazhab mereka, ya, dari ittihadul wujud, manunggaling kaula Gusti dan lain-lain ini itu. Oke? Nah, ini terlalu jauh bahkan dari sisi bahasa. Ini hakikatnya kekufuran yang ada pada mereka. Udah itu ya. Rad udah, takwil udah, ya. Jadi kalau kita menemukan ada ahli ilmu di antara ahlus sunnah atau imam di antara imam ahlus sunnah dulu, awas dulu ya. Yang sekarang nggak ada cerita. Dulu dengan sulitnya keilmuan, kalau mau ngumpulin ilmu kan mesti keliling dunia dulu, pakai onta, terus nyatet, belum bisa googling. Dulu kan begitu ya. Oke, wallahu alam nih, dulu mah begitu. Terus kepleset di asma wa sifat, oke, kita tolerir deh. Tapi orang sekarang, dibilang ahlus sunnah terus kepleset di asma wa sifat, aduh, ini rada berat nih untuk tolerirnya nih. Karena begitu mudah wasilah keilmuan di zaman sekarang. Oke? Paham ya? Wallahu a'lam. Zen? Jadi sekali lagi kalau ada imam, di antara imam ahlus sunnah, kita tahu padanya terjadi error di dalam asma wa sifat, kita tolerir dengan yang bentuk pertama tadi. Oke? Berangkat dari niat yang baik dan berangkat dari ijtihad sebisanya, tapi mentoknya di situ emang mau diapain dong, gitu. Berbeda dengan orang-orang yang melakukan hal tersebut emang berangkat dari ta'assubnya kepada madhabnya. Dia tutup kuping dari keterangan yang datang dari para ahlus sunnah tentang penempatan hal ini. Nah ini ta'assub udah, taklid kepada kekeliruan, taklid kepada penyimpangan. Ya. Oke, rad udah, takwil udah, tashbih. Isbat musyabih lillah fima yakhtassu bihi min huquq aw sifat. Dan
wa huwa kufrun li'annahu minasyirki billah wa yatadamman an-naqs fi haqqillah haitsu syabbahahu bil makhluk an-naqis. Oke? Tashbih adalah asyibh, artinya mirip. Mirip. Syibh artinya mirip. At-tashbih memiripkan Allah dengan makhluk. Oke? Memiripkan Allah dengan makhluk. Isbat musyabih lillah. Tuh, memiripkan Allah dengan makhluk. Fima yakhtassu bihi min hukuk au sifat. Pada hal-hal yang sifatnya hak-hak atau sifat-sifat yang hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa kufrun. Itu kasusnya kekufuran. Li'annahu minasyirki billah. Karena itu kasusnya adalah di antara bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatadamman an-naqsa fi haqqillah. Dan dengan itu akan mencakup juga makna celah atau ketidaksempurnaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala haitsu syabbahahu bil makhluk an-naqis. Ketika ia menyerupakan Allah atau memiripkan Allah dengan makhluk yang memiliki kekurangan. Itu tashbih. Ada tamtsil. Isbat mumatsil lillah fima yakhtassu bihi min huquq aw sifat wa huwa kufrun li'annahu minasyirki billah wa takdzib liqaulih. Adapun mumatsil adalah memberikan perumpamaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memberikan perumpamaan-perumpamaan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala pada hal-hal yang sifatnya khusus hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, baik hak-hak atau sifat-sifatnya, dan itu adalah hakikatnya kekufuran. Ya, karena itu diantara bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan pengingkaran terhadap firman-Nya, laisa kamitslihi syai'. Tiada serupa dengannya satu hal pun. Ya. Wa yatadamman an-naqs fi haqqillah haitsu matsalahu bil makhluq an-naqis. Oh. Dan sikap tersebut juga mengandung celaan terhadap kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seorang hamba menyerupakan atau memberikan perumpamaan Allah dengan makhluk yang memiliki kekurangan. Wal farqu baina at-tamtsil wa tashbih anna at-tamtsil yaqtadi al-musawah. Bedanya tamtsil sama tashbih apa? Tamtsil ini mencakup makna musawah, menyerupakan, menyamakan min kulli wajh, dari setiap sisi. Bi khilaf at-tashbih, berbeda dengan at-tashbih, memiripkan. Oke? Memberikan perumpamaan dengan memiripkan itu beda. Oke? Nanti gini ya, kalau lebih lanjut lagi dibahas. Yang dilarang itu hakikatnya tamtsil. Di dalam syariat. Yang dinafikan itu tamtsil. Tashbih, ini bukan lafaz dari syariat tadinya. Ini datang dari ahli bid'ah untuk mengingkari ahlus sunnah. Ketika kita mengisbat Allah Subhanahu wa ta'ala, dibilang kita musyabbihah. Oke? Memiripkan Allah dengan makhluk. Nih, bedanya mirip sama serupa. Serupa tuh udah plak-plak sama. Kalau mirip, hanya sama dari beberapa sisi. Mirip, bagi Allah hakikatnya nggak selalu salah. Tapi kalau dibilang serupa, berarti sesuai dari beberapa sisi, dari seluruh sisi. Nah ini baru salah. Sekali lagi nih, please consent. Oke? Tashbih, hakikatnya, yang dinafikan di dalam syariat itu tamtsil. Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Mathal, yang dinafikan mathal, bukan syibah. Zain? Syibah maknanya mirip. Dalam artian tidak setiap sisi sama. Ada sisi yang sama. Itu syibah, mirip. Tapi kalau misal, mumatsalah atau tamtsil, ini emang serupa udah. Tiap sisi sama. Ini ayam. Tuh, dari semua sisinya sama. Oke? Dapat ya? Sampai situ. Tashbih tadinya nggak dipakai. Kata-kata tashbih. Dipakai tashbih nih sama ahli bid'ah untuk mencela ahlus sunnah. Zain?
Ketika kita membantah mereka yang mentakwil, kita bilang yad, tangan. Sebagaimana bahasa Arab memahami. Mereka bilang bukan, yad bukan tangan. Yad adalah kekuasaan, kudrah. Zen. Kita bilang enggak, tangan. Sebagaimana Allah menyampaikan kepada Rasulnya menelannya. Sebagaimana bahasa Arab, demikian para sahabat, demikian tabi'in. Oke? Nah mereka bilang, berarti kalian memiripkan Allah dengan makhluk yang punya tangan. No, kalian musyabbih. No, kita ini ahlu sunnah dituduh musyabbih sama ahli takwil. No, dari situ kata-kata syibah dipakai. Tashbih ini dipakai sama ahli bid'ah tadinya. Untuk menyerang kita. Karena konsep kita ahlu sunnah dibilang mentashbih. Menyerupakan Allah, bukan menyerupakan dong. Memiripkan Allah dengan makhluknya. Karena mengisbat asma wa sifatnya. Tuh. Dapat? Sebenarnya tashbih nggak salah-salah amat. Tapi tamthil salah. Tashbih ya nih, ketika dibilang, yadullah, tangannya Allah. Tangan gimana? Tangan. Kita tahu kan tangan? Berarti Allah punya tangan sebagaimana makhluk juga punya tangan. Tuh. Mirip gak? Mirip, sama-sama punya tangan. Tapi tangan Allah kayak gimana? Wallahu a'lam. Tangan yang sesuai dengan seluruh keagungan dan kesempurnaan zatnya. Tuh, itu mirip. Oke? Nggak salah berarti kan? Allah punya tangan, manusia punya. Allah punya jari gak? Punya jari. Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati anak Adam di antara dua jari dari jari jemari Allah. Tuh. Jari tahu gak? Tahu jari. Jari, dia jari. Di makhluk ada jari kan? Ada jari. Di Allah ada jari? Ada jari. Berarti di sisi situ Allah dengan makhluk mirip. Sama-sama punya tangan, sama-sama punya jari. Tapi tangan Allah sama jari Allah bagaimana? Maka wallahu a'lam. Tuh, tangan maklum, kita tahu. Jari, kita tahu. Tapi bagaimana teknisnya, detail bentuknya, tangan Allah, jari Allah, majhul, kita nggak tahu. Tapi mengimaninya wajib. Allah dan Rasulnya yang bilang. Ngorek-ngorek, ngedebatin, bid'ah. Tuh kaidahnya. Bedain tasbih sama tamthil. Fahim ya? Kalau tamthil, ini udah sampai memberikan gambaran tentang Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata ahli tamthil katanya, "Lau syi'tu, kalau aku mau aku bisa gambarkan apa yang berada di astagfirullah. Apa yang berada di antara kedua paha Allah sebagaimana yang berada di antara kedua pahaku." Ini kurang ajar ya ahli tamthil. Ada, memang sampai level situ. Ya, ini kita dengar dari Syekh Muhammad Bazmul. Jazakallah. Nah, bisa difahami nggak mana tasbih, mana tamthil? Nah, yang dinafikan di dalam bagi zat Allah tuh syibah apa misal? Misal, karena Allah bilang laisa kamitslihi syai'un. Ana ulang lagi jangan? Perlu diulang lagi nggak tuh? Hah? Perlu diulang lagi nggak tuh tadi penjelasan tadi? Cukup ya, cukup udah. Napas. Breathe. Oke? Sekali lagi, tashbih nggak totally wrong. Tamthil, itu wrong. Tashbih memiripkan. Mirip dalam artian ada beberapa sisi yang sama, oke. Antara makhluk dengan Allah, ada beberapa sisi yang sama, oke. Dalam artian sama-sama punya tangan, sama-sama punya wajah, sama-sama punya kaki, sama-sama. Tuh, kalau mau dibilang itu mirip, mirip lah. Oke? Tapi bagaimana wajah Allah, tangan Allah, kaki Allah, betis Allah, wallahu. Allah turun, makhluk juga turun dan naik. Allah juga tuh. Innallaha nazala ila sama, Allah turun ke langit, bumi di sepertiga tuh. Allah turun kan? Sebagaimana makhluk juga turun. Mirip gak? Sama-sama punya sifat tuh turun. Tapi bagaimana turunnya Allah? Wallahu alam, turun yang sesuai dengan seluruh zat kesempurnaan, zatnya yang maha sempurna dan maha agung dan maha indah. Wallahu alam gimana ini? Tashbih nggak totally wrong. Tapi tamthil menyerupakan, memberikan gambaran. Nah itu baru salah. Ya?
Baru salah. Menyerupakan langsung Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ini menyamakan dari setiap sisinya. Nah, itu salah. Tamthil. Nah, yang dinafikan di dalam syariat ini bukan syibah, tapi misal. Laisa kamitslihi syai'. Ya. Baik. Semoga dapat difahami. Taib dari materi ini atau di luar hal itu ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Temuan selanjutnya, kalam a'immatis salaf fi sifat, insyaallah ya. Semoga dapat difahami materi yang disampaikan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.